ada kata perkosa nggak? Silakan. Nanti saya bantah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Silakan. Anda kan cuma umat terjemahan. Sama dan saya nggak berani menerjemahkan Al-Quran, bro. Saya baca yang ada, terus kemudian Anda jelaskan. Sampai di sini Anda paham. Oke, terus kemudian terus lanjut. Nah, silakan Anda bantah dulu baru kita lari ke Yehezkiel 23. Silakan. Anda bantah saya dulu, silakan. Ini saya buka terjemahan ya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris ya. Ini kan hakim-hakimnya. Ya. 1924. Oke. Ya. Ini bahasa aslinya ya. Nih. Baca dong. Nih. Terus terjemahan dalam bahasa Inggris apa? Bentar. Nih kodenya ya. 06031 ya. Nah, oke. Kita buka. Apa teksnya? Bentar loh. Kenapa ini nggak bisa dipencet? Kabel kau ada ground itu supaya. Bentar Pak Bom. Kenapa nggak bisa dipencet nih? Karena kau selalu terlalu pencet. Karena kau terlalu sering pencet kopu itu jadi. Nggak bisa dipencet. Hanya kau terlalu sering pencet. Error ini emang error ya. Jangan framing, bro. Sebentar nanti saya framing ke penistaan. Serius loh, gak bisa dipencet ini. Makanya jadi orang jangan umat terjemahan. Oke. Nah, nih bisa. Sekarang, udah bisa. Bentar. Dalam tebe ya. Merendahkan, menindas, memperkaos ya. Nah, silakan. Bahasanya coba apa nih? Sebentar. Di dalam bahasa Ibrani apa sih itu? Dalam bahasa Ibrani apa sih itu? Ini Ibraninya. Baca apa bahasa Ibraninya? Pelafalannya au tuh. Tuh. Dalam Ibrani apa nih? Apa? Nih HNO tuh HN Uneu apa ini Uneu? Iya, kayak gimana ini bacanya? Coba ya kayak gimana baca nih? Ya, bahasa Ibrani itu ada berapa bahasa kata situ. Ya, ini pelafalannya gitu. Iya, kita harus lihat konteksnya. Kan ya, contoh ini kan ada memperkaos. Enggak, jangan di situ perkaos, itu salah. Jadi gini. Salah. Sebentar, salah. Ditunjukin datanya salah. Iya, sebentar begini. Gimana ditunjukin data salah? Kamu kan kalau kamu berpendidikan, kamu tentu Pak Bom suaranya double, Pak. Double suara. Double apa? Mantul suaranya. Udah enggak? Jadi gini, Yusuf. Udah enggak. Masih. Banyak kan? Jadi gini. Masih mantul. Mantul, Pak, mantul serius. Suara saya kembali ke saya lagi gitu. Cek. Coba sebentar dulu, saya keluar dulu ya. Keluar match ya. Keluar match ya. Keluar match ya. Keluar match ya. Keluar match. Suara saya mantul nggak? Hah? Mantul nggak? Enggak kan? Artinya Pak Bom yang bikin suara saya mantul, betul nggak? Ini apa? Coba. HP saya nih. Tes.
Tes. Apa ini apa? Mantul nggak masih teman-teman? Saya nggak Sedikit mantul. sih. Sedikit aja nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Oke. Jadi begini, kalau kau baca bahasa Ibrani itu ada berapa makna sama dan bahasa Yunani. Kita lihat konteks bahasanya. Saya mau pergi kemana? Di situ kan ada bahasanya, kita harus menyesuaikan dengan terjemahan. Bahasa Ibrani artinya bukan satu macam. Nah, jadi gitu pertama ya, tapi nggak apa-apa lah kalau kau tidak terima nggak apa-apa lah ya. Nah, yang kedua, coba Yusupei tolong baca Yeskel 23. Coba tolong baca. Ayat berapa tadi kau baca? Ya, tadi gimana yang penjelasan Sudah, nggak perkaos apa-apa. tadi? Itu tidak ada, udah nggak ada. Saya udah cek. Saya tampilin dari Alkitabnya sendiri loh. Kamu kan macam cuma mana? iya. Emangnya cuma satu macam. Udahlah, nggak usah ribut lah. Nggak usah lah. Saya udah tahu lah semua. Udah nggak apa-apa. Saya dari sini cuma menyampaikan sama jemaat saya. Ini loh ada bahasa aslinya. Iya, itu bahasa aslinya berapa macam? Emangnya satu macam. Udah. Kenapa dibilang nggak ada coba? Nggak ada. Nih, bahasa aslinya tuh ya. Iya, itu yang bikin siapa? Saya tanya kamu, yang bikin siapa itu sabda? Nih, Yang bikin siapa? Alkitab Sabda. Iya, yang bikin siapa? LAI atau siapa yang bikin? Itu tuh Coffee Rack ya. Ya, saya tanya, Yayasan siapa yang Lembaga. bikin siapa? Lembaga Udah. Sabda, ya LSA. Ntar gua tanya, emangnya bahasa Ibrani itu berapa macam? Lah, Baca berapa macam? saya kan tolong baca. ambil rujukannya di sini, Ya Pak makanya Bombom. sekolah jangan cuma sekolah jangan cuma sampai di ujung. Kalau saya sekolah ada ambil Anda data, itu jangan cuma kalau modal ambil color. data, maka saya ambil data dari berapa Alkitab macam Anda. itu? Baca berapa macam? Berapa macam? Berapa Satu. macam nih? Merendahkan, Coba. menindas, memperkaos, ditindas, tertindas, melelahkan, tindas, ditundukkan, memang menindas tuh ya. Nah, itu menindasnya, merendahkan dirimu. Ayo. Ini apa nih? Ini apa? Diperkaos. Diperkaosnya. Sama. Di situ terjemahan itu merendahkan diri. Di situ ada merendahkan nggak? Merendahkan. Ini merendahkan nih. Makanya kalau dalam bahasa kan look my doctor virgin. Oh, berarti and let LAI me salah bring. menurut Pak Bombom gitu. Dengar dulu. Look my daughter virgin concubine and let me bring out now them and humble. Di sini then and do with them good as you please, but oh man this not do thing fail. This di sini tertulis merendahkan hati mereka. Jadi bukan perkaos. Jangan cuma terjemahan. Lalu gimana? Lalu gimana dengan LAI ini gimana? Iya, LAI itu sudah mengakui. Makanya banyak kesalahan terjemahan. Iya. Nah, sebentar. Kacau ini. LAI yang disalahin. Bukan, memang LAI itu banyak terjemahan salah, bro. Iya. Oke, sekarang udah. Supaya sebentar. Apa lagi? Tunjukkanlah Anda seorang ustadz. Sekarang coba Anda Yeskel 23. Yeskel tadi ya, baik. Bentar, itu tidak ada terjemahan. Itu Yeskel itu benar itu, tidak ada kesalahan terjemahan. Silakan baca. Seorangnya fair, bro. Yeskel 23. Silakan ya, bro. Silakan. Tadi yang saya permasalahkan di nomor 3 tadi ya. Nomor 3 ya. Baca saja. Bentar. Baca saja. Nih ya, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, itu. Ya. Silakan. Situ pertanyaan Anda apa? Silakan. Ya, ini keperawanannya ini apa ini? Tanya aja dulu terus kok bahas yang tadi saya udah dengar dari bawah. Tadi gini Pak Bombom ya, karena ada yang tuduh Islam bahas selangkangan, saya tampilkan ayat ini kepada dia. Ini terus? Urusan selangkangan atau bukan? Baik, oke. Gitu. Coba Ustadz Peit baca dari ayat 1 terus sampai ayat 4. Saya mau lihat IQ Anda. IQ Anda. Anda kan pernah sekolah. Saya
ada sekolahnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Oke. Ya, Hai ya, anak oke. manusia, ada 2 orang perempuan dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Tuh. Oke. Yang dimaksud di situ kau punya pikiran kan di situ kan ayat 3 susunya dijamah-jamah, mereka bersandal kan, mereka bersandal. Iya, betul. Dijamah dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, tadi kan saya bilang sama kau, kalau menurutmu ini yang dijamah-jamah siapa sebenarnya nih? Siapa itu? Nah, yang perempuan kan? Oh, perempuan. Oh. Nih. Di sana yang dijamah-jamah. Nih. Iya. Ya. Teman-teman tolong rekam. Semua kalian rekam. Emangnya laki-laki yang punya payudara. Inilah ya, sekolahnya sekelas, bukan sekolah negeri atau swasta. Sekolahnya di bawah pohon bambu. Iya teman-teman, ini apa nih? Wanita Pak Bombo. Benar iya, itu Ustaz. Benar. Oke. Terus sekarang saya tanya, yang nama Ohola itu dan Oholiba itu perempuan atau apa? Lah, namanya punya payudara dan dada keperawanan wanita. Saya tanya dulu, yang nama Oholiba itu berbicara tentang perempuan atau suatu bangsa atau suatu suku atau negara? Saya nggak ngerti itu. Apa? Nggak ngerti, Anda jelaskanlah. Apa? Nggak ngerti saya itu. Jelaskanlah. Kami iya. Oke. Yusuf diam ya. Ini. Oke. Jelaskanlah kepada kami. Saya baca ya. Oke, saya baca. Nama yang tertua ialah Ohola. Dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ini adalah bangsa Samaria. Oholiba ialah bangsa Yerusalem. Yerusalem itu kan perpecahan antara Yerusalem dengan Samaria. Yerusalem ini punya kota dari Yehuda, itu ada suku Yehuda, Lewi dan Benyamin. Ini menceritakan tentang bangsa Israel ya berzina kepada ilah lain, bukan Allah Israel. Waduh. Jadi yang dimaksud, dengar dulu. Kau punya orang nonton semua, dengar kau ini. Nah, di sini nih maksudnya di jama-jama adalah mereka berpegang kepada bangsa-bangsa yang penyembah Baal. Ya, Molok, dewa-dewa Molok. Jadi maksud sini ini Ohola itu adalah bangsa Samaria. Oh, bangsa. Oholiba ialah Yerusalem. Itu maksudnya bangsa Israel itu bangsa-bangsa ini mereka menjama-jama. Inilah bahasa alegoris di dalam pemahaman bangsa penulisan cara orang Yahudi atau bahasa Ibrani wanita ya, semua gitu. Sebentar. Nggak ngerti saya penjelasannya, nggak ngerti. Ya udah, saya kan. Nah, dan Ohola, perhatikan ayat yang kelima. Dan Ohola, sebentar. Ini untuk saya punya jemaat yang di bawah lagi nonton saya. Teman-teman yang belum paham naik di channelnya Bom Bom ya. Ini Bom Bom yang paling ditakuti oleh Kadrun. Sebentar. Dan Ohola berzina, kau lihat ya. Sedang aku punya, ia sangat birahi. Aduh, nanti kena pun lagi. Kepada kekasihnya. Dengar. Kepada, jangan ketawa bro, tunjukkanlah kau punya nih. Kepada orang Asyur. Nah, orang Asyur ini ya, orang Asyur ini adalah suku ya yang menjajah orang bangsa Israel. Asyur pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa semuanya pemuda ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persandalannya, dengan mereka. Jadi bangsa yang ini mereka bergaul dengan orang Asyur yang menyembah Baal, berhala. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, dengan siapa ia berhala itu, dan dengan berhala-berhalanya. Dari sini kau paham ya? Ia tidak meninggalkan persandalannya yang dilakukan sejak di Mesir, sebab pada masa mudanya orang menidurinya. Saya takut baca ini masalahnya, soalnya takut
kena ban ya. Mereka memegang dada, yang kau lihat itu keperawanannya dan mencurahkan persandalan mereka kepadanya. Nah ini menceritakan tentang ya para nabi, khususnya Nabi Yeskiel. Dia berbicara tentang bagaimana bangsa Israel itu ya menajiskan diri dengan bangsa Asyur yang menyembah berhala. Disinilah mereka menuliskan. Oke, silakan kau tanggapi sebentar. Silakan kau tanggapi, habis itu saya bertanya. Silakan. Oke, lanjut. Pak Bom, ya kalaunya ini masalah bangsa Samaria kan ngibul nih ya. Karena apa? Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bukan bangsa. Mereka Ohola dan Oholiba itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Apa coba? Katanya mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Terus mereka bangsa melahirkan anak gitu. Macam mana? Ini kan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki dilahirkan oleh mereka. Kok bicara bangsa sih? Aduh. Bluetooth connected. Kau baca itu baik-baik, kan sudah disampaikan mengenai itu maksud melakukan anak itu perbuatan mereka menjadi keji. Itulah cara penulisan orang. Alah. Terserah kau lah, udah terserah kau lah. Asumsi. Yang penting ini untuk jemaat saya di bawah. Ya udah itu kan di bawah baca Alkitabnya itu. Mengenai Ohola adalah Ohola. Anak perempuan. Dengar dulu Ustaz. Ohola itu Samaria itu kota Samaria. Ya, Oholiba itu Yerusalem. Berbicara tentang suatu bangsa. Asyur itu penyembah Baal. Oke, sekarang giliran saya bertanya kau satu saja. Oke, satu aja. Menurutmu dalam Al-Quran itu kan tadi kau setuju bahwa terjemahan itu kan Al-Quran itu kan tidak semua benar. Karena makanya ada perbaikan terjemahan kan. Saya mau tanya sama kamu. Al-Quran itu kan diberikan kepada kalian itu kan untuk menjelaskan segala sesuatu kan. Saya penasaran ini Ustaz. Silakan kau jelaskan, habis itu saya tidak membantah. Ya biarlah kau diskusi sama yang lain-lain aja lah. Karena saya lihat kau dengan saya minta maaf ya. Saya mau tanya Ustaz. Coba Ustaz tolong, saya belum tanya. Coba tolong jelaskan sama saya. Kan kalian kan mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Dan dalam kitab surat Yusuf, namamu kan Yusuf PI. Ada namanya surat Yusuf ya, 12 ayat 111. Saya baca dulu ya Yusuf PI ya, sebentar. Saya baca dulu ya, sebentar ya. Ini saya belum bertanya, saya baru baca aja. Bentar ya. Sebentar. Saya baca dulu sebentar ya. Sebutkan nama ikan. Apa teman-teman ini? Surat 12 ya, Surat 12 ayat teman-teman Kristen yang di bawah kalau mau belajar yang di Yusupi subscribe Pak Bom. Ada Pak Bom 0408. Dan sekarang nanti mau naik bertanya Alkitab silakan di saya. Jangan bertanya iman orang, tidak bagus. Hidup toleransi itu yang baik, oke? Oke, saya di sini kan tulis sungguh pada kisah-kisah mereka benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran, ini bro, saya pertanyakan. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Saya hormat itu, oke? Itu iman Anda. Melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci, oke? Segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yusuf PI mengimani Al-Quran, oke? Sebagai petunjuk dan rahmat. Kemudian saya baca di surat 11 juga. Surat 11 Hud ayat 1. Di sini berkata, Alif Lam Ra, kalau saya salah saya minta maaf ya, saya cuma baca terjemahan. Alif Lam Ra, inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Nah di sini Al-Quran sudah disusun secara rapi, dengan kemudian dijelaskan. Nah kemudian dijelaskan secara terperinci. Pertanyaan saya begini, supaya saudaraku ya. Supaya yang baik hati di Ali Imran ya, surat 3 ayat 50. Ini pertanyaan saya. Saya sampai sekarang mau belajar ini. Di sini tertulis
Aku diutus membenarkan Taurat dan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagai perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dan Tuhanmu, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini ayat Al-Quran kalau kita bacakan tentang Isa Al-Masih, betul nggak bro? Ya betul, tentang Isa itu. Baik, pertanyaan saya di sini, saya sudah baca Al-Quran, saya juga belajar ya. Siapa tahu ada di hidayah buat saya ya. Nah, di sini pertanyaan saya, di sini kan ada diharamkan dan dihalalkan. Yang Isa halalkan itu apa bro? Silakan. Baik, saya jawab dulu ya. Silakan Ustaz, silakan. Apakah yang asalnya? Silakan. Saya putar dulu. Di sini ya teman-teman, Nabi Isa datang katanya membenarkan Taurat yang sebelumku untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu pertanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa yang asalnya diharamkan, ini asalnya halal, lalu diharamkan, lalu datang Nabi Isa, jadi halal lagi. Mari kita buka Quran surah Al-An'am ayat 146. Ya, apa saja? Nih. Ntar ya teman-teman. Al-An'am berapa bro? Al-An'am itu surat berapa? Anam ya? Ya, surat ke-6. 146. 146. Oke, saya buka. Ya. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, atau ususnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya, betul itu Ustaz. Itu saya udah baca Ustaz. Itu yang diharamkan. Yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan apa? Yaitu asalnya ya, itu haram. Masalah lemak domba itu boleh dimakan oleh Bani Israel. Lalu karena di dalam Al-Quran di mana? Bentar dulu Pak. Ya, okay. Sebelum kejadian Manna wa Salwa, tentang Nabi Musa, semua makanan bagi Bani Israel lemak domba itu boleh gitu. Lalu karena Allah menghukum mereka, yang asalnya halal tadi, boleh tadi, ya diharamkan oleh Allah atas kelakuan mereka, dibatasi gitu. Yang makanan berkuku terus lemak domba itu dilarang. Berlanjut ke zaman Nabi Isa turun, dihalalkan lagi lemak domba dan binatang berkuku tadi. Nabi Isa turun, mana ayatnya Isa menghalalkan? Ustaz, mana ayatnya halal? Ini kalau ayat ini saya udah baca surat 6 ini. Surat 6 ayat 146 ini diharamkan. Yang halalnya di mana? Ya, Nabi Isa tadi kan dia datang. Dengarlah jawabannya. Yang halalkan mana, Bro? Ya, ayat berapa? Al-Quran berapa? Nah, ini yang kan Ali Imran 51 tadi. Ya. Nabi Isa datang buat apa? Nih. Dan aku datang Bentar ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat ya yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. 51. Ya, sekarang kan begini. Aku diutus untuk membenarkan Taurat, ya kan? Nah, terus ayat 51, sesungguhnya Allah itu Tuhan. Ayat 50 51. Anda kan bertanya apa yang diharamkan? Ada di Al-An'am 146. Enggak diharamkan. Halal yang dihalalkan. Yang dihalalkan ya di Al-An'am 146 tadi. Lemak babi, lemak babi. Ustaz, lemak babi. Lemak domba. Ustaz lari. Itu haram. Yang Isa halalkan mana, Bro? Isa halalkan mana? Ya, ayat berapa? Yang dihalalkan adalah lemak domba dan binatang yang diharamkan di Al-Quran 146 tadi. Halalkan. Isa bilang halal. Surat berapa? Al-An'am 146 ya. Apa yang diharamkan bagi Yahudi? Al-An'am ya.
Ini yang diharamkan bagi Yahudi ya. Dengan dan dulu. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Sapi dan domba haram kami haramkan. Kami haramkan. Asalnya apa? Boleh kan? Haram. Ini asalnya halal sapi. Sebentar, saya baca dulu ya. Sapi dan domba ini kan asalnya halal, oke? Sebentar, Ustaz. Oke. Atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggung. Kecuali yang melekat di punggung itu nggak haram. Yang ada dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena mana di sini halal? Mana? Ya ini yang dihalalkan Nabi Isa pula. Nah, kenapa? Setelah ini kan bagi orang Yahudi, ya ini yang diharamkan untuk Yahudi. Setelah datang Nabi Isa, ini dihalalkan kembali. Mana yang Nabi Isa yang halalkan mana? Makanya halal. Isa mengatakan halal. Ali Imran 51 tadi, ya Ali Imran 50 tadi. Ali Imran 50 itu yang saya bilang, Ustaz, untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa aja yang diharamkan tadi? Apa saja yang diharamkan? Yang diharamkan itu diharam, sapi dan domba. Oke, saya setuju diharam. Saya setuju haram. Yang halal, yang bisa halalkan apa? Makanan apa saja? Pak Bom, ini asalnya sapi halal, domba halal. Karena lemaknya. Yang halal sekarang bisa halalkan apa? Ya. Kan ada larangan, ada tidak. Yang bisa halalkan apa? Bom, baca yang benar ya. Dan kami orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ini jawabannya. Haram. Jawabannya mana halalnya? Di mana nih? Mana halalnya? Kayak gimana nih jawabannya? Jelas nampak gitu. Kenapa? Coba. Mana jawabannya? Saya baca. Baik. Ya. Ini ya, mari baca ya. Dan kepada orang-orang Yahudi, ya, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Asal muasalnya halal, sapi haram bagi jangan Yahudi. Tambah Al-Quran. Jangan tambah. Aduh, nanti saya kasih alatnya. Saya baca ya. Itu yang saya bilang. Jangan bahas-bahas Alkitab. Al-Quranmu saja kok nggak bisa menjelaskan. Bentar, Anda mau dengar jawaban atau tidak sih? Silakan jawab, silakan. Ya makanya, ya sapi yang asalnya halal itu diharamkan bagi Yahudi, dan domba yang asalnya halal diharamkan bagi Yahudi. Ini asalnya halal ya. Terus lemak dari sapi, lemak domba itu juga diharamkan bagi Yahudi. Turun Nabi Isa, ya. Nabi Isa turun, maka sapi, domba, lemak sapi, lemak domba tadi itu dihalalkan kembali, ya. Mana ayatnya halal? Mana ayatnya menyatakan halal? Mana ayatnya? Mana ini? Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan untuk menghalalkan, oke, ya. Mana untuk menghalalkan di sini? Mana? Ya, ini untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan, oke? Mana baca halalnya di situ? Ini baca. Mana Isa menghalalkan? Saya baca ya. Saya baca ulang ya, Ustadz ya. Nih. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan. Ini Ali Imran 51, 50. Oke, 50. Oke, Ali Imran. Ali Imran. Ini Al-An'am. Oke, Ali Imran ya. Surat 3 ayat 50. Oke, 50. Kembali lagi kita baca ini. Bentar. Saya baca ya. Isa ini, aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan. Oke. Iya. Saya juga tahu itu menghalalkan yang diharamkan. Pertanyaan saya, yang dihalalkan itu apa?
Sapi yang dihalalkan lemak domba. Iya, elah. Ada nggak surat yang mengatakan halal? Gimana sih lu? Yang diharamkan tadi sapi, domba, ya teman-teman. Lemak domba dan lemak sapi ya. Ya udah. Lu urus, lu punya jemaat terjawab aja. Kan terjawab bisa kan jawab. Kayak gitu. Terjawab iya. apa? Ya udahlah. Mana ayatnya? Kali saya jawabnya. Berarti Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci. Kau tidak bisa tunjukkan. Lah kan betul ya. Betul. Asalnya apa yang diharamkan bagi Yahudi, datang Nabi Isa, makanya sekolah baik-baik, dihalalkan kembali. Itu jawabannya. Baik ya, Ustadz ya. Kenapa? Kan sudah terjawab toh. Udah terjawab kan? Di mana ayat Al-Qurannya Isa mengatakan ini sapi, ini di dalam surat Al-An'am 146 di situ menjelaskan tentang sapi haram ini. Sekarang saya minta dengar. Di dalam surat Yusuf ayat 111, surat Yusuf, di situ dikatakan bahwa kami menjelaskan secara terperinci. Iya. Oke, Al-Quran yang bukan Al-Quran yang dibuat-buat. Sekarang saya minta ayat Al-Quran yang mana Isa berkata, ya di situ Isa berkata makanan ini dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Jenis yang dirincikan ya Ali Imran 50 tadi. Itu terperinci. Hancur ini. Kayak gimana? Makanya saya malas diskusi sama dia. Yang diharamkan sapi, domba, lemak sapi, lemak domba, kan gitu. Lalu Nabi Isa menghalalkan lagi sapi, lemak domba. Saya mau permisi. Minta maaf ya. Saya diskusi. Anggap saja ya. Gampang kali pertanyaannya. Udah nggak ada penjelasan. Itu diharamkan. Nggak ada yang dihalalkan. Yang dihalalkan tadi domba sapi tadi. Gimana? Nggak ada yang kata-kata halal. Cari pertanyaan yang lebih susah lah. Kalau itu gampang kali bagi saya. Keledai berkata kepada harimau. Iya.